Hai Noval. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pandangan generasi muda terhadap moderasi beragama. Baik para rekan-rekanku, berbicara mengenai moderasi beragama yang saat ini menjadi topik perbincangan di kalangan generasi-generasi muda, khususnya generasi muda di NTT Nusa Tenggara Timur, atau bukan Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Toleransi, benar gak sih? Nah, yang dikelilingi oleh berbagai macam agama yang berbeda-beda, ini bisa menjadi sebuah topik yang sangat menarik untuk kita bahas pada saat ini. Nah, untuk itu saya ingin bertanya nih pada Kak Yansi. Menurut Kak Yansi, apa sih moderasi beragama itu? Jadi baik, moderasi beragama adalah sikap beragama secara seimbang, tidak ekstremisme dan mampu menghargai perbedaan. Ada 4 indikator dalam moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan, kedua, toleransi, ketiga, anti kekerasan, dan keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi, moderasi bukan berarti mengubah ajaran agama, tetapi berbicara mengenai bagaimana beragama dengan cara yang damai dan menghargai keberagaman di sekitar kita. Baik, jadi moderasi itu adalah cara beragama dengan benar, baik, dan menghargai keberagaman di sekitar kita ya Kak Yansi ya. Nah, lalu bagaimana sih dengan moderasi beragama yang ada di NTT saat ini menurut Kak Noval? Kan kita tahu di NTT itu kaya akan budaya, beragama, suku, dan kuatnya toleransi. Seperti di Flores, Alor, Manggarai, Lembata, mereka itu hidup berdampingan antar agama, seperti agama Katolik, agama Kristen, agama Islam. Dari situ kita tahu bahwa nilai yang terkandung di NTT itu nilai budaya yang mendukung moderasi, seperti sikap hormat, Saling menghormati ya. menghormati kepada orang tua, tetangga, tokoh masyarakat, gotong royong, kekeluargaan yang terkenal, keterbukaan budaya. Maka dari itu NTT itu sudah dari lama atau sudah dari zaman dahulu itu, dari dulu sekali itu Sudah terbiasa hidup rukun dan toleransi. Maka dikatakan itu NTT itu nuansa terindah toleransi. Oh, bisa terkena toleransi ya Kak. Nah, berarti menurut Kakak tuh ternyata nilai-nilai budaya yang ada di NTT itu sudah mengikuti sudah sesuai dengan moderasi beragama. Jadi sejak dulu pun NTT itu sudah menerapkan moderasi beragama, sehingga NTT menjadi kota yang nusa terindah toleransi. Nah, tadi kan Kakak Novel sudah menjelaskan beberapa nilai tentang keberagaman di NTT ini. Mungkin Kakak Yati bisa memberikan contoh yang lebih nyata tentang keberagaman atau moderasi beragama di NTT, dan bagaimana sih apakah moderasi beragama itu terkait dengan nilai-nilai Pancasila atau keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila? Baik, contoh moderasi beragama di NTT itu sangat beragam. Misalnya, kami sebagai umat Nasrani pada saat Natal merayakan Ekaristi. Nah, sedangkan pemuda Muslim yang tidak ikut perayaan Ekaristi bisa membantu menjaga keamanan gereja untuk keberlangsungan perayaan Ekaristi. Begitupun sebaliknya. Saling membantu ya Kak ya? Yang berikut tuh dalam misalnya di NTT itu dikenal dengan upacara adat. Dalam acara adat seperti contohnya kematian, sebagai umat beragama turun tangan membantu tanpa memandang suku, agama, ras maupun budaya. Yang berikut tuh bahkan di NTT Flores Timur tuh ada gereja dan masjid berdiri bersampingan, tapi tidak menimbulkan konflik. Nah, semua contoh tersebut sudah sejalan dengan nilai Pancasila, di mana sila pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama dihormati tanpa adanya pemaksaan dari oknum atau dari agama lain. Yang kedua tuh sudah termasuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gotong royong lintas agama menunjukkan nilai kemanusiaan. Yang ketiga tuh sudah termasuk sila ketiga, di mana persatuan Indonesia. Keberagaman menjadi sumber persatuan, bukan sebagai sumber konflik. Sebagaimana kita di NTT jarang terjadi kasus atau keributan mengenai tentang keberagaman agama, di mana dasar dari nilai-nilai Pancasila yang dipegang dijadikan pedoman oleh masyarakat NTT.
itulah yang membuat NTT itu lebih dikenal sebagai Nusa Terindah Toleransi. Wow, penjelasannya sangat menarik ya teman-teman. Keberagaman di NTT ternyata sangat bersatu ya. Bahkan tadi kakak sempat jelaskan bahwa ada gereja dan masjid berdampingan, tapi tidak ada konflik. Wow, keren sekali. Nah, dari pembicaraan yang menceritakan tentang keindahan moderasi beragama di NTT tadi nih kak, yang sangat menarik itu, saya ingin bertanya dong kepada kakak cantik dan tampan ini. Bagaimana sih peran generasi muda atau mahasiswa dalam menjaga dan mengembangkan moderasi beragama agar keindahan moderasi beragama yang ada ini tetap terjaga dan berkembang pada generasi selanjutnya atau generasi berikutnya? Mungkin lebih dulu dari pendapat Kak Yanti. Jadi baik, peran mahasiswa dalam moderasi beragama itu sangat besar karena mahasiswa adalah agen perubahan. Yang pertama itu menjadi teladan toleransi. Mahasiswa harus menunjukkan sikap terbuka, tidak memandang agama sebagai pemisah, tetapi sebagai kekayaan bangsa. Seperti contoh nyatanya dalam kelas nih, saat kita mau mulai perkuliahan, pasti kita selalu memulai dengan berdoa. Dan berdoa dalam kita ini ada 3 agama kan, Katolik, Protestan, Kristen Protestan sama Muslim. Kita berdoa dengan keyakinan masing-masing itu tanpa membeda-bedakan. Jadi itu tuh contoh nyata. Kalau mahasiswa tuh tidak pernah memisahkan agamanya masing-masing. Yang kedua, mempromosikan dialog lintas agama dengan membuat diskusi, seminar, podcast atau kegiatan kolaboratif antar organisasi mahasiswa dari berbagai agama. Contohnya tuh podcast sekarang kita sedang melakukan podcast. Di sini juga kita ada 2 agama kan, Katolik sama Muslim. Jadi contohnya itu kita tuh walaupun berbeda agama, tapi tidak pernah membeda-bedakan. Jadi kita tetap satu nih walaupun berbeda agama. Jadi itu contoh yang saya ambil sebagai mahasiswa. Oh, jadi Kak, kita sebagai mahasiswa itu harus punya pemikiran yang terbuka ya. Iya. Kita harus menganggap bahwa agama itu bukan sebuah pemisah, tapi merupakan kekayaan bangsa ya Kak. Nah, lalu kalau pendapat dari Kak Yanti bagaimana? Ya, menurut dari saya itu lebih menghidupkan nilai budaya di NTT. Misalnya mahasiswa itu bisa melestarikan budaya gotong royong, musyawarah, rasa kekeluargaan yang sudah menjadi identitas masyarakat. Itu menghidupkan nilai-nilai budaya, upaya memelihara atau mengimbangkan nilai positif dalam kehidupan sehari-hari, di mana jika nilai itu datang dengan tanpa menimbulkan nilai yang negatif, jika nilainya datang dengan nilai positif, kita bisa mengimbangkan dalam masyarakat tanpa mengurangi nilai agama atau yang sudah ada, tanpa menghilangkan nilai agama yang ada. Wow, jadi kita sebagai mahasiswa itu harus mengedepankan nilai-nilai budaya ya, harus mengembangkan nilai-nilai budaya. Nah, lalu menurut Kak Nopal nih, salah satu kakak yang kakak cowok sendiri lah, kakak tampan lah. Menurut kakak tentang pengembangan moderasi beragama itu seperti apa Kak? Menurut saya itu mahasiswa itu harus kritis dalam terhadap informasi dan memecahkan persatuan. Dengan nilai kritis itu, mahasiswa dapat membangun jembatan antara agama dan bangsa. Bangsa itu tradisi yang berperan menghubungkan budaya lokal dengan nilai global tanpa menghilangkan identitas NTT itu sendiri. Mahasiswa itu seperti pelita kecil yang menaringi lingkungan sekitar melalui sikap dan tindakan nyata. Oh wow, jadi ingat ya guys, katakan apa, mahasiswa itu bagai pelita kecil yang menerangi lingkungan sekitar melalui sikap dan tindakan nyata, bukan omong-omong semata ya Kak ya. Terima kasih teman-teman atas penjelasan yang sangat bermanfaat pada diskusi kita hari ini. Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa simpulkan bahwa moderasi beragama membuat perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Kultur NTT sudah memberikan moderasi beragama sejak dari dulu, dan nilai budaya NTT sangat sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan mahasiswa adalah penggerak harmoni masa depan yang akan menjaga dan meneruskan nilai-nilai moderasi tersebut. Sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih